yang yang menjadi kunci di sini ketika sebuah memori kolektif kemudian tidak lagi dipahatkan dalam bentuk tugu, dalam bentuk monumen, tapi dalam sebuah praktik. Berarti memori kolektif ini harus sering dimainkan atau harus diatraksikan atau harus sering muncul di event apapun. Karena kalau praktik budaya ini kemudian tidak ada lagi, maka memori kolektif yang tadinya akan memberikan identitas, jati diri, dan menjadi inspirasi untuk generasi mendatang, itu kemudian tidak lagi bisa didapati di masa kini dan masa mendatang. Baik, kepada para peserta yang sudah mempunyai tanggapan atau pertanyaan, boleh sementara ini baru boleh menuliskan di dalam chat. Itu akan kami inventaris nanti akan kita bacakan di sesi jawab nanti. Dan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung itu nanti ada di sesi tanya jawab. Baiklah, kita melangkah ke pembicara selanjutnya. Kepada Bapak Ignatius Suharno, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Pak. Siang ini kita mencoba mengurai tentang potensi unsur pemajuan kebudayaan daerah yang telah ada di sekitar situs Muara Jambi. Dan itu sebenarnya merupakan tugas kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para auden dalam webinar pagi ini, saya berharap bahwa auden yang mengikuti kegiatan ini dari berbagai lini, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dalam kajian ini akan semakin jelas dan juga nanti dapat semakin terang bagaimana cara melestarikannya. Kita menyadari dalam masa WFH sekarang ini ternyata tidak hanya virus COVID-19 yang banyak berterbangan di udara. Ternyata ilmu pengetahuan yang saat ini juga banyak sekali diskusi-diskusi yang lewat internet, webinar, dan semakin banyak lagi, bahkan sehari bisa 3, 4, sampai 5 kali. Itulah keuntungan kita, itulah sisi positif kita, dan tinggal bagaimana kita mau menyikapi. Kita bisa memilih yang sesuai kemauan dan kemampuan kita dan interest kita. Saya selalu tidak lepas dari tusi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, seperti yang dituangkan di dalam Keputusan Menteri Dikbud, yaitu tugas utama adalah pelestarian cagar budaya. Di dalam pelestarian cagar budaya tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Namun demikian, ternyata justru pada saat-saat pandemi wabah virus ini kita baru merasakan. Ternyata yang paling banyak mendapatkan porsi dari ketiganya itu adalah pelindungan. Pelindungan seperti konservasi juga masuk pelindungan.
pemeliharaan juga masuk pelindungan, pemugaran juga masuk pelindungan. Sementara yang pemanfaatan dan pengembangan itu mendapatkan porsi yang kecil. Kenapa bisa demikian? Ya mungkin di dalam sisi pemanfaatan dan pengembangan itu BPJP tidak bisa melakukan sendiri. Itu harus melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk tentunya komunitas dan masyarakat pendukung kebudayaan. Komunitasnya dan kawan-kawan, serta juga UPT-UPT lain seperti dinas-dinas pariwisata, dinas kebudayaan dan pendidikan dan kebudayaan, atau pemda-pemda terkait seperti Kimprasel dan sebagainya. Tentang pemajuan kebudayaan itu saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan nasional. Nah, sebelum munculnya undang-undang itu, BPJB itu berkutatnya pada undang-undang cagar budaya saja, yang isinya cuma melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Tapi di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu, ternyata di situ disebutkan bahwa yang untuk dilestarikan itu bukan hanya cagar budaya, tapi kebudayaan. Dan sekarang ini di bawah Dirjen Kebudayaan pun juga terdapat 2 direktorat, ada beberapa direktorat, tapi yang berhubungan langsung dengan BPJB ialah Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Direktorat Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan. BPJB ada di dalamnya. Terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tersebut, tentunya kita juga merasa bertanggung jawab untuk ikut melestarikan dan mengembangkan. Seperti kita ketahui bahwa unsur kebudayaan itu antara lain adalah adat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan hal-hal yang seperti telah dilakukan oleh komunitas Muara Jambi. Itu ternyata sekarang juga menjadi tanggung jawab kita untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangannya. Ya, berbagilah para pemangku kepentingan, karena di sekitar kawasan cagar budaya Muara Jambi telah beberapa unsur kebudayaan tersebut masih ada, hidup dan dilestarikan oleh masyarakat atau komunitas yang ada di sana. Kita belum sempat menyentuh, tapi mereka dengan komitmen mereka masih menghidupkan, masih melestarikan. Sehingga tentunya kita tinggal memoles dikit-dikit bagaimana ikut andil di dalam pelestarian dan pengembangan di dalam bentuk program-program kegiatan berikutnya. Sebagai insan yang berbudaya, yang selalu menyetujui pemajuan kebudayaan, tentunya tinggal bagaimana kita bisa ikut berperan aktif atau berpartisipasi
dalam pelestarian unsur-unsur kebudayaan yang telah ada di sekitar situs. Eksistensi dari komunitas dalam melakukan pelestarian kebudayaan tersebut sangat kita dukung, kita acungi jempol, walaupun kita belum bisa berbuat banyak. Para pelaku budaya ada di Muara Jambi, itu ke depannya juga mau mendukung pelestarian cagar budaya dan program pemajuan kebudayaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Seperti telah diketahui bahwa keberhasilan kebudayaan itu tercermin pada bagaimana kebudayaan itu bisa menghidupi diri sendiri dan kalau bisa masyarakat pendukungnya. Di sini tentunya kita bisa membantu. Keberhasilan tersebut tidak akan terjadi bila tidak ada dukungan dari para pemangku kepentingan. Makanya dalam webinar ini saya berharap para pemangku kepentingan dari semua lini itu bisa mengikuti. Memang sangat berat seperti itu. Tapi kita lakukan program-program pembinaan seperti apakah yang telah kita lakukan. Kadang saya menjadi ketawa sendiri. Tapi ya itu kedepannya harus kita lakukan. Waktu sekarang ini kita masih baru bisa ikut prihatin. Mereka komunitas tertatih-tatih berusaha untuk melestarikan, untuk menghidupkan, mengembangkan unsur-unsur kebudayaan. Dan tujuannya juga pasti untuk memperkuat pemajuan kebudayaan nasional. Sementara kita sendiri yang dikatakan sebagai istilahnya, kita berada di dalam lingkup undang-undang pemajuan kebudayaan nasional sendiri, kita belum bisa berbuat banyak tentang bagaimana siapa yang harus andil dalam pembinaan tersebut. Itu saat ini sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tapi apakah di daerah yang seperti kita ini sudah melaksanakan? Di situ jelas sekali kok. Siapa yang harus membina unsur kebudayaan daerah? Siapa yang ikut melestarikan? Sudah diatur. Tapi kita belum menyentuh di situ. Kita masih kerja masing-masing. Misalnya di kantor saya, baik BPCB yang dipegang ya masih cagar budayanya. Sebenarnya kita menggunakan dua undang-undang, Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tapi it's okay. Dengan kondisi pandemi COVID ini sebenarnya ternyata telah membuka mata kita untuk kita segera ke sana. Sekarang tinggal bagaimana kita merealisasikan dalam program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan yang pasti, yang harus kita laksanakan dan kita kawal dalam pentahapan itu bagaimana?
Itu harus. Kita mungkin sekarang baru sampai memikirkan dan sementara komunitas sudah berusaha melestarikan. Mereka hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Ya kan? Kita tahu kok, kita prihatin, tapi kita kemarin-kemarin juga belum klik. Pikiran kita yang penting cagar budaya aman, lestari, ya kan? Nah, sementara unsur-unsur kebudayaan yang lain yang tujuannya untuk memajukan kebudayaan nasional itu mungkin baru kita lirik, mungkin juga ngeliriknya aja masih sebelah mata. Maaf nih Mas Barju, kenyataan itu yang harus kita benahi. Ikut andil dalam pelestarian unsur kebudayaan tersebut. Sangat terbuka hari ini. Sebagai penutup, kami sebagai insan kebudayaan mengharapkan masukan atau saran dan peran aktif para audiensi untuk berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui pengembangan, pemanfaatan, pembinaan kebudayaan. Terima kasih, salam budaya. Terima kasih, Mas Wahyu. Monggo saya serahkan lagi, Mas Wahyu. Ya, terima kasih. Demikianlah paparan dari Bapak Iko. Dan apa yang bisa kita lihat adalah bahwa melalui regulasi maupun peraturan yang semakin hari semakin menjembatani atau berpihak pada masyarakat, sudah banyak membuka peluang bagaimana cagar budaya maupun objek-objek pemajuan budaya itu kemudian diapresiasi oleh masyarakat atau stakeholder yang terkait dengan hal itu sehingga dapat menambahkan nilai atau kesejahteraan dan tentu saja sesuai dengan amanat undang-undang dapat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Baiklah, melangkah ke pembicara yang ketiga, kita akan mendengarkan paparan dari Mas Didi. Waktu dan tempat disilakan. Halo? Halo? Ya, Mas sudah jelas suaranya? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan semua, Bapak Ibu, kepada Pak Kepala BPCB, Pak Iskandar Mulya, kemudian Bapak Ibu narasumber, ada Bang Borju, kemudian ada Pak Arno, dan juga di sini saya lihat banyak kawan-kawan saya dulu, baik itu di kampus maupun di luar kampus, ada yang dari Aceh, BPCB Aceh, ada Jepri dari Bangka Belitung, dan masih banyak lagi kayaknya yang tidak bisa disebutkan satu persatu nih. Nah, jadi mengawali pembicaraan kita hari ini, saya di dalam kesempatan ini akan mencoba membicarakan tentang apa yang menjadi materi hari ini, yaitu ya wabah di masa lalu yang terjadi di Muaro Jambi, kemudian melahirkan suatu memori kolektif ataupun ingatan di masa lalu oleh masyarakat Muaro Jambi tentang kemudian wabah itu diwujudkan dalam bentuk tarian topeng. Namun dalam hal ini saya akan mencoba pada titik fokus pembicaraan yaitu pada CRM-nya ataupun Cultural Research Management-nya atau pengelolaan sumber daya. Bahwa semua peserta diskusi daring ini di daerah masing itu punya memori kolektif terkait hal yang sama, yaitu wabah penyakit ataupun bencana di masa lalu. Mungkin perbedaannya ulang bagaimana mereka kemudian menyampaikan apa yang disebut dengan memori kolektif itu. Nah, kebetulan di Muaro Jambi diwujudkan dalam bentuk tarian topeng. Jadi
apa yang saya bicarakan bukanlah hal yang baru sebenarnya buat rekan-rekan sekalian yang peserta diskusi. Cuman di sini saya hanya akan menjadi pemantik saja untuk kita kemudian menggali peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Karena menurut saya sejarah itu walaupun peristiwa masa lampau, tapi dia selalu aktual untuk masa kini dan masa mendatang. Dalam koridor Cultural Research Management, di dalam arkeologi itu ada satu bidang sub ilmu yang dikenal dengan kajian CRM, yaitu umumnya biasanya tentang pengembangan sumber daya arkeologi, lingkungan dan lingkungan sekitarnya. Oke, next saya mulai ini sebagai pengantar. Jadi nanti harapannya kita lebih banyak berdiskusi sebenarnya daripada mendengarkan pemaparan saya. Saya nanti pada poin-poin pokoknya saja. Ini gambaran yang ada di slide ini adalah tentang bagaimana sih sebenarnya riwayat dari wabah dan bentuk wabah itu dari masa ke masa. Ini mulai dari abad 1 Masehi itu ya. Sudah ada berbagai macam wabah yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia ya. Ada yang jenisnya adalah bubonik, ada yang pneumonik, septiasemik, yang di antara ketiga ini banyak disebabkan oleh bakteri. Ya. Salah satunya juga yang akan kita bahas yaitu lepra atau kusta yang pernah terjadi di Muaro Jambi di masa lalu juga sama gitu, disebabkan oleh bakteri yang dihadirkan baik dari udara, disebarkan di udara maupun melalui hewan seperti tikus misalnya. Oke, kemudian ini adalah gambaran rincian yang lebih fokus, yaitu di sini ada abad ke-6, ada dikenal dengan Justinian Plague, kemudian ada Black Death, kemudian ada kolera yang pada masa Hindia Belanda, termasuk di wilayah Jambi ini juga abad ke-19 itu terkena wabah yang sangat luar biasa hingga menyebabkan kematian ribuan orang, yaitu sekitar tahun 1900 sampai 1915. Itu banyak diberitakan di koran-koran Hindia Belanda pada waktu itu, yang salah satu korannya itu adalah Het Nieuws van den Dag tertanggal 7 Agustus 1909, yang kemudian artikel itu ditulis oleh Dr. A.A. Hinzman, mengatakan bahwa memang wabah kolera di Jambi itu banyak terjadi karena masyarakat banyak yang tinggal di tepian sungai seperti itu. Kemudian yang salah satu yang menarik adalah wabah kusta ini. Itu kan kita tidak tahu nih kapan sebenarnya, karena tadi penjelasan dari Bang Borju tadi kan ini sudah ada tradisi tari topeng ini dari generasi ke generasi. Artinya kalau kita melihat riwayat kusta di dunia, dan mungkin ada kita lihat juga pernah terjadi di wilayah Kesultanan Palembang di abad ke-16, di mana di dalam sejarah Melayu maupun di dalam bukunya Anthony Reid, itu dijelaskan bahwa memang ada salah satu Sultan Palembang itu terkena wabah penyakit kedal namanya. Nah, kedal itu sendiri dikenal oleh masyarakat di sana itu dengan sebutan tadi, sama lain dengan peristiwa sudah sangat lama dan mungkin sangat diingat sehingga muncul dalam bentuk tari topeng. Nah, kalau kita bandingkan dengan wabah kolera yang terjadi juga di Jambi yang skala besar juga, tapi saya belum tahu nih apakah di Muaro Jambi juga ada semacam memori kolektif tentang wabah kolera yang memang jenisnya berbeda dengan kusta gitu, yang terjadinya juga di abad ke-19. Nah, mungkin kalau digali-gali mungkin ada, tapi dalam bentuk lain misalnya. Di Bangka Belitung juga ada wabah, kemudian ada juga memori kolektif yang lahir, kemudian bentuknya juga seperti Sanding Merdeka atau aturan-aturan, mungkin Pak Jepri nanti bisa menjelaskan itu. Kemudian juga di Pariangan juga kemarin ada penelitian dari BPCB Sumbar itu menemukan naskah yang berbicara banyak tentang wabah di masa lampau. Nah, mungkin bentuknya yang berbeda. Kalau di Muaro Jambi itu memori kolektif itu dituangkan ke dalam bentuk tari topeng tersebut. Oke, next.
Nah, ini gambaran wilayah Muaro Jambi ya. Itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa Muaro Jambi itu salah satu cagar budaya tingkat nasional yang sudah pernah juga diajukan sebagai World Heritage. Jadi memiliki banyak potensi arkeologi, tersebar luas dalam cakupan puluhan hektar sebagaimana yang kita lihat di dalam peta tersebut. Sehingga apa yang terjadi dan apapun tradisi yang berkembang di wilayah kawasan perjanjian Muaro Jambi ini bagian juga dari bagaimana pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Candi Muaro Jambi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sehingga tali topeng ini menjadi bagian penting juga dari percandian Muaro Jambi. Oke, next. Saya akan coba mengulas sedikit tentang yang namanya memori kolektif. Ini agak sedikit teoritis ya. Di mana saya merujuk ahli yang namanya Maurice Halbach. Ini adalah seorang filosof sekaligus ahli sosiologi yang berasal dari Prancis. Di mana menurut Halbach ini memori kolektif merupakan ingatan masyarakat atas konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat fakta masa lampau yang hidup di masa kini. Kemudian dibentuk apapun diwujudkan dalam berbagai macam wujud, seperti misalnya yang kita lihat salah satu contohnya adalah tari topeng, yang tujuannya adalah untuk memaknai dan bagaimana hidup bersama di dalam suatu komunitas. Halbach menganggap memori kolektif sengaja dihidupkan kembali untuk kepentingan masa kini dan juga untuk kepentingan masa mendatang. Ya, ini saya kutip dari bukunya Halbach. Ini yang ditampilkan di dalam PowerPoint itu adalah hasil terjemahannya. Kalau dalam aslinya itu adalah bahasa Prancis yang diterbitkan sekitar tahun 1970-an. Jadi di dalam penjelasan teorinya Halbach ini ada 3 prinsip dalam menganalisis suatu memori kolektif. Yang pertama itu mengumpulkan ingatan kolektif yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah memori kolektif kita harus sadari merupakan residu atau bagian yang tertinggal dari masa lalu yang sifatnya sangat otentik. Nah, prinsip yang ketiga kita harus melihat bahwa memori itu adalah suatu proses yang pernah terjadi. Sehingga dari ketiga prinsip ini yang akan kita hasilkan ataupun akan kita coba lihat adalah bagaimana kita merekonstruksi peristiwa di masa lalu untuk kita menjadikan bahan pembelajaran di masa kini dan masa yang akan datang. Next. Nah, sehingga di dalam ini adalah gambaran ya bagaimana ini saya ambil dari internet, kemudian hanya sebagai gambaran untuk kita bagaimana uraian dari atribut dalam tari topeng Muaro Jambi. Ini sumbernya dari berita Tagar ID. Kemudian next lagi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada proses yang terjadi seperti di analisis yang ketiga tadi, bahwa ada proses yang terjadi dalam suatu memori kolektif. Di mana dari memori kemudian dia berkembang menjadi suatu tradisi. Nah, jadi di dalam tari topeng ini menggunakan analisis Halbach tadi kemudian bisa disimpulkan bahwa pada masa lampau memang di Muaro Jambi itu pernah terjadi wabah kusta yang mungkin skalanya besar dan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian dari gerak dan atribut yang ada di dalam tari tersebut, sebenarnya kalau dilihat lebih mendalam adalah menggambarkan suatu pesan yang berisi tentang 2 hal. Ini pun sejalan dengan apa yang dikenal dengan mitigasi bencana wabah. 2 hal itu adalah bagaimana dalam masa wabah itu kita mencegah penularan dan juga bagaimana kemudian recovery ataupun penanganan setelah selesai mengalami wabah. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan tadi adanya sisi dari kemanusiaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Borju tadi, bahwa inti dari tari topeng ini adalah memanusiakan manusia. Nah, itu sangat luar biasa nilai penting yang terkandung di dalamnya. Nanti kita lihat secara lebih mendalam lagi. Kemudian ada transformasi memori kolektif yang terjadi di tari topeng ini ke dalam bentuk edutainment atau edukasi yang bersifat
hiburan. Oke, next. Oke, ini adalah gambaran dari tarian topeng. Ini juga saya ambil dari internet untuk memberikan sekilas gambaran visual untuk kita bagaimana tari topeng itu. Tapi sebenarnya tadi Bang Borju sudah menjelaskan secara luas sekali bagaimana tari topeng yang ada di Muaro Jambi. Nah, dari tari topeng tadi, kemudian kita coba bagi ya. Di dalam tari topeng itu kita bisa lihat atributnya yaitu berupa gerak, kemudian ada juga atribut terkait aksesoris yaitu perlengkapan yang ada di dalam tarian topeng. Itu ada topeng, kemudian ada ijuk ya untuk membersihkan, kemudian ada juga keranjang, kemudian ada juga kostum yang dipakai. Nah, kalau kita mencoba menganalisis atribut-atribut ini, tentu akan kita mendapatkan suatu pelajaran, edukasi yang bisa juga kita lakukan pada saat kita kena wabah saat ini. Nah, itulah yang nanti sebenarnya akan menjadi fokus diskusi kita. Nah, dari misalnya seperti tadi topeng ya, sudah dijelaskan sama Bojo, itu menanya apa, kemudian ada hutan tadi, itu ada proses karantina, kemudian ada juga kostum yang serba tertutup, kemudian ada juga keranjang yang mereka bawa untuk saling berbagi pangan mungkin karena orang yang kena kusta ini kemudian diasingkan ke hutan dan dia juga perlu subsidi pangan. Nah, jadi masyarakat dalam hal ini sebenarnya mencoba memberikan subsidi pangan semasa mereka di karantina. Nah, itu mungkin bisa juga kita terapkan pada masa wabah seperti saat ini misalnya. Kemudian ada juga musik, ada instrumen-instrumen yang melengkapi kegiatan tari topeng ini. Jadi ini memang sangat komplit sebenarnya kalau kita lihat. Oke, next coba kita lihat bagaimana kemudian budaya dari tradisi itu ada suatu proses budaya yang berkelanjutan. Nah, tari topeng kalau kita lihat sudah menjadi bagian dari kawasan perjanjian Muaro Jambi. Kemudian yang kedua, tari topeng juga mendukung pengembangan sumber daya arkeologi yang ada di Muaro Jambi. Ini kaitannya dengan bagaimana kita melestarikan dan memanfaatkan untuk masyarakat. Dengan adanya tari topeng ini tentu pengunjung, kemudian proses edukasi, baik itu pelestarian maupun edukasi, nilai-nilai yang ada di dalam kawasan Muaro Jambi ini bisa tersalurkan. Salah satunya nilai tadi, sisi memanusiakan manusia tadi dari tari topeng. Kemudian keduanya, baik itu candinya sebagai tangible-nya, kemudian tari topeng sebagai intangible, sebenarnya memainkan peran yang sama, yaitu peran edukasi dan entertainment untuk publik. Lalu keduanya merupakan sumber pengetahuan masa lalu untuk pembelajaran di masa kini dan masa mendatang. Nah, kita juga mungkin tidak pernah menyadari ya, bahwa ada satu wabah yang kemudian melanda kita dalam skala waktu yang panjang dan efek yang luar biasa. Sehingga tradisi-tradisi ini kemudian hidup kembali di masyarakat, kemudian dicoba dipelajari oleh masyarakat. Nah, menariknya kemudian saya coba membuat coba dilihat ini langsung ke kuesioner di kuesioner. Oke, lanjut lagi. Ini saya coba membuat suatu kuesioner kecil-kecilan menggunakan basis Google Form ya, menyebarkan ke beberapa orang, baik itu pelajar maupun dari kalangan tema kita hari ini, bagaimana memori masyarakat Jambi tentang itu. Jadi pertanyaan pertama saya ya jelas semua responden yang saya berikan itu sudah pernah ke Muaro Jambi. Yang kedua, saya menanyakan selama diadakannya stay at home di Candi Muaro Jambi ditutup, apa yang Anda ingat tentang Muaro Jambi? Nah, itu yang kemudian saya tanyakan ke dalam kuesioner. Ternyata ya rata-rata dari sekian responden itu ya sebagian besar itu mengingat ya Muaro Jambi ya candi. Objek lainnya seperti sebagai tempat wisata, rekreasi keluarga itu
hanya mencapai 22%, ya. Jadi memang Muaro Jambi ini ikonik sebagai candi, yaitu sudah melekat di masyarakat Jambi yang jumlahnya hampir 3,5 juta orang, ya. Oke, next coba kita lihat yang kedua. Yang kedua di sini saya coba melihat setelah COVID-19 berlalu, apakah Anda akan berkunjung ke Candi Muaro Jambi? Nah, ternyata jawabannya iya gitu. Ya mungkin orang ini pengaruh karena orang mungkin sudah bosan di rumah ya. Jadi dia pengen, mungkin kalau saya tanyakan apakah Anda ingin berkunjung ke Pasar Angsel 2, dia mungkin juga akan jawabnya iya kan, karena memang udah pengen keluar mungkin. Tapi ini sebagian besar, hampir boleh dikatakan 85% itu responden itu ingin berkunjung ke Muaro Jambi setelah stay at home selesai. Oke, next yang ketiga. Nah, ini yang agak menarik. Apakah Anda mengetahui tari topeng Muaro Jambi yang bercerita tentang wabah di masa lalu? Dari hasil kuesioner, ternyata banyak dari masyarakat kita ini belum tahu tentang tari topeng ini. Jadi terlihat ya hampir 60%. Walaupun memang sebagian sudah mengenal ya. Mungkin bagi orang-orang yang sangat tertarik dengan Muaro Jambi, mungkin dia menggali informasi, tapi orang-orang awam masih banyak yang tidak mengetahui tentang tari topeng. Oke, yang selanjutnya, kuesioner selanjutnya. Next. Nah, ini jadi ternyata dari hasil responden ini juga, apakah menurut Anda tari topeng Muaro Jambi bisa menjadi daya tarik baru? Ya, semua responden menganggap iya. Nah, sehingga ini seperti yang disampaikan oleh Bang Boju tadi, ini bila dikembangkan dan dikemas lebih menarik lagi akan mendatangkan manfaat, baik itu secara ekonomi maupun secara pengetahuan bagi masyarakat luas ya, terutama masyarakat di Provinsi Jambi. Oke, next selanjutnya. Nah, ini adalah next, coba next. Ya, ini yang menjadi pokok sebenarnya dari persoalan kita yang akan kita coba ulas dengan pendekatan CRM, ya, Cultural Research Management ataupun pengelolaan sumber daya budaya. Setelah wabah berlalu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Gitu kan? Tentu ada upaya-upaya dan strategi-strategi yang harus kita pikirkan bersama. Nah, ini apa yang saya sampaikan hanyalah gambaran sepintas saja. Nanti saya di sini hanyalah sebagai pemantik dengan harapan nanti rekan-rekan semua yang ikut berdiskusi bersumbang pikiran juga nih, menambahkan, kemudian mengurangi mungkin bila ada yang kurang perlu di sini. Nah, itu yang pertama yang harus dipikirkan menurut pandangan CRM ini ya, kita harus menghidupkan kembali upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan yang selama wabah memang dalam kapasitas terjadi penurunan. Ya, mengingat situasi yang tidak memungkinkan tentunya. Nah, misalnya dalam hal perlindungan ya, dalam hal ini mungkin ke depan BPCB dan stakeholder yang lain, termasuk juga di sini dinas terkait, termasuk juga mungkin komunitas dan masyarakat yang ada di sekitar Muaro Jambi itu perlu merancang OP, ya, aktivitas ataupun tindakan pelestarian cagar budaya seperti apa yang perlu dilakukan pada saat wabah terjadi mungkin di masa mendatang, dan bagaimana apa yang dilakukan setelah wabah berlalu. Nah, yang kemudian perlu juga diperhatikan bahwa di dalam hal pemanfaatan perlu ada langkah strategis untuk menarik pengunjung kembali ke Muaro Jambi, mengingat situasi selama instruksi untuk tetap di rumah dalam beberapa minggu, 2 bulan, tentu orang juga pedagang-pedagang juga yang ada ataupun pelaku-pelaku heritage industri yang ada di Muaro Jambi mengalami kesulitan dalam berbagai hal ya, sehingga perlu ada langkah strategis untuk meramaikan kembali Muaro Jambi. Nah, salah satu ya seperti yang tadi, apa yang pernah dilakukan yaitu tari topeng. Itu kemudian menjadi salah satu atraksi tambahan untuk meningkatkan kunjungan ke wilayah Muaro Jambi, atau mungkin dari memori kolektif masyarakat Muaro Jambi terkait COVID yang sedang kita alami sekarang ini juga dapat digubah dalam bentuk tari atau dalam bentuk misalnya dulmuluk
ya memang drama yang lokal dari Muaro Jambi yang dipentaskan di panggung Candi Muaro Jambi, atau dibuat pameran foto semasa COVID di Candi itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana penanganan saat ini dan bagaimana kemudian merecovery kembali kondisi supaya cepat pulih pasca wabah COVID-19. Oke, next. Nah, di sini dalam analisis yang tadi, saya coba menggunakan pendekatan yang sangat sederhana ya, yaitu pakai SWOT. Ya, di mana ya tari topeng COVID ya, ini hanya salah satu contoh saja misalnya. Bagaimana kemudian kita memaknai ataupun mengambil manfaat dari wabah yang terjadi, khususnya dalam segi tradisi dan budaya, di mana memori kita bersama tentang COVID selama wabah ini, kemudian kita coba transformasikan, kita coba rekonstruksikan ke dalam bentuk tradisi, baik itu seperti misalnya tari atau dulmuluk, yang kemudian kita sisipkan informasi yang bersifat edukasi di dalamnya, sehingga bisa menjadi daya tarik wisata di wilayah Percandaian Muaro Jambi. Nah, di sini ada SWOT ya, bagaimana strengths-nya ataupun kekuatannya. Kekuatannya ada suatu memori kolektif bersama di dalamnya yang kemudian terkoneksi dengan pengalaman semua orang, ya termasuk kita semua, tentang wabah COVID-19. Jadi ini suatu kekuatan dalam membuat ataupun mengkonstruksi memori wabah COVID ke dalam suatu bentuk edukasi, edutainment ya, tradisi nantinya. Kemudian ada weakness juga, kelemahannya. Ya, kelemahannya mungkin proses dan waktu. Bagaimana untuk menciptakan suatu tradisi yang dikenal oleh masyarakat luas tentu membutuhkan waktu sehingga berproses gitu. Ini menjadi suatu kelemahan juga. Kemudian opportunity atau peluang, ya ini sesuatu yang baru dan menarik perhatian publik, karena dalam beberapa dekade, mungkin hampir 80 tahun belakangan, tidak pernah terjadi kondisi wabah yang sedemikian gencar seperti yang kita alami sekarang, sampai orang tidak boleh kemana-mana beberapa minggu. Itu luar biasa banget. Kemudian yang terakhir adalah treatnya ataupun tantangan. Tantangannya di sini ya dukungan berbagai pihak dan kerjasama yang solid. Kalau misalnya seluruh stakeholder, baik dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan yang lain, itu tentu akan bisa diwujudkan. Sehingga apa yang terjadi wabah saat ini, kita bentuk ke dalam bentuk media yang lebih menarik, sehingga akan dijadikan tradisi dan diingat terus oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga ini menjadi suatu edukasi. Apabila terjadi lagi wabah, ya kita sudah siap dengan kondisi yang lebih baik, dengan yang lebih baik, dengan strategi yang lebih baik daripada yang kita lakukan saat ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sebagai pemantik dari saya. Oke, Ya. nanti kita berdiskusi lebih banyak, tanya jawab dengan para narasumber yang lain juga dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.